Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Sulan. Pak Sulan dikenal oleh warga desa sebagai seorang yang penyayang hewan, dan ia memiliki seekor monyet kecil bernama Bobo. Bobo bukan hanya peliharaan, tapi sahabat kakek. Sejak Bobo masih bayi, Pak Sulan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka selalu bersama, bermain di kebun, memetik buah, bahkan berbagi makanan. Pak Sulan selalu berkata, Bobo adalah teman setiaku yang selalu menemani kesepi hari tua. Namun, seiring waktu, Bobo mulai sering membuat ulah di desa. Meski ia jinak terhadap Pak Sulan, keisengannya semakin menjadi-jadi. Bobo suka mencuri buah dari kebun tetangga, menggoda anak-anak desa, bahkan kadang-kadang menyelinap ke rumah orang untuk mengambil makanan atau benda kecil yang menarik perhatiannya. Warga desa mulai mengeluh kepada Pak Sulan. Suatu hari, Bobo melakukan hal yang membuat warga benar-benar marah. Saat ada hajatan di rumah Pak Taufik, Bobo masuk ke sana dan mengacak-acak makanan yang sedang disiapkan. Ia menumpahkan sup, menjatuhkan kue-kue, dan mencuri buah-buahan yang dipersiapkan untuk tamu. Warga marah besar, dan mereka mendatangi Pak Sulan dengan nada keras. Pak Sulan, kalau tidak bisa menjaga Bobo, kami tidak punya pilihan selain mengusirnya, kata kepala desa tegas. Pak Sulan merasa sangat sedih dan bingung. Bobo adalah sahabat yang paling ia sayangi, tapi ia tak ingin membuat warga desa kesal. Pak Sulan, tolong jaga Bobo itu baik-baik ya. Ia selalu mengganggu kami, kata seorang warga yang sudah lelah dengan ulah Bobo. Pak Sulan meminta maaf dan berjanji akan mengawasi Bobo lebih ketat. Tapi sayangnya semakin Pak Sulan menegur Bobo, semakin usil monyet kecil itu. Dengan hati berat, Pak Sulan akhirnya setuju untuk melepas Bobo. Ia membawa Bobo ke tepi hutan. Sepanjang perjalanan, Bobo melihat Pak Sulan dengan wajah bingung, tidak mengerti mengapa kakek yang ia sayangi tampak begitu sedih. Di tepi hutan, Pak Sulan duduk dan memeluk Bobo erat. Bobo, maafkan aku tidak bisa menjagamu lagi di desa. Terlalu banyak masalah yang kau timbulkan, dan aku harus membiarkanmu pergi, katanya dengan air mata berlinang. Bobo tampak mengerti perasaan Pak Sulan dan mencoba menghibur dengan membelai wajahnya. Setelah itu, Bobo perlahan-lahan berlari masuk ke hutan. Sesekali menoleh ke arah Pak Sulan, seolah enggan meninggalkannya. Hari-hari berlalu, dan Pak Sulan merasa sangat kehilangan. Ia duduk sendirian di rumahnya yang sunyi, merindukan tawa dan keusilan Bobo. Suatu hari, sekumpulan anak desa yang bernama Bima dan teman-temannya bermain di pinggiran hutan. Tanpa mereka sadari, seekor babi hutan besar mulai mendekati mereka dengan mata yang tajam dan gerakan yang semakin mendekat. Anak-anak sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Mereka berusaha lari, tapi babi hutan itu bergerak cepat, seolah siap mengejar. Namun, saat babi hutan hampir mendekati mereka, dari atas pohon muncul Bobo yang telah melihat bahaya itu. Bobo tahu bahwa anak-anak itu sedang dalam masalah besar. Bobo mulai bergelantungan dan berayun dari pohon satu ke pohon lainnya, sambil melempari babi hutan dengan buah-buahan dan ranting-ranting. Bobo berteriak-teriak, mencoba mengusir babi hutan yang mengancam. Terkejut dan terganggu oleh serangan mendadak dari atas, babi hutan pun akhirnya mundur ke dalam hutan. Anak-anak segera lari kembali ke desa dan menceritakan apa yang terjadi kepada warga. Para warga sangat terkejut mendengar cerita itu, tetapi juga merasa lega bahwa anak-anak telah diselamatkan oleh Bobo. Mereka lalu berterima kasih kepada Pak Sulan karena Bobo monyet yang selama ini nakal menyelamatkan anak-anak warga desa. Pak Sulan sangat bangga dan senang mendengar cerita dari warga bahwa Bobo menjadi penyelamat mereka. Di samping itu juga Pak Sulan bersedih karena Bobo tidak bersamanya lagi. Pak Sulan menjalani hidup hari demi hari tanpa Bobo. Yang dulunya selalu ada Bobo menghibur, sekarang tidak ada lagi. Suatu hari saat Pak Sulan sedang duduk di depan rumah, ia mendengar suara yang familiar dari kejauhan. Bobo datang berlari membawa buah-buahan hutan sebagai hadiah untuk Pak Sulan. Pak Sulan terkejut dan bahagia melihat Bobo kembali. Namun, ia juga khawatir dengan reaksi warga desa. Tapi ternyata, warga yang melihat kedatangan Bobo menyadari bahwa monyet kecil itu kini lebih tenang dan tak lagi mengganggu. Sepertinya Bobo telah belajar dari kepergiannya, kata kepala desa tersenyum. Sejak saat itu, Bobo tetap tinggal di hutan, tetapi sering datang mengunjungi Pak Sulan.
Warga desa pun tidak keberatan lagi karena Bobo tidak lagi berulah. Pak Sulan bahagia karena meski mereka tidak tinggal bersama seperti dulu, ia tetap bisa melihat sahabat kecilnya dan bersenembas. Itulah akhir cerita kisah kehidupan Pak Sulan dan Bobo si monyet kecil kesayangan Pak Sulan. Semoga cerita ini dapat menghibur sahabat kertas putih semua.